Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjabarkan mengenai contoh-contoh kasus dari akuntansi perbankan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Zuwesti Eka Putri MAK. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Zulhakim Kutsi, kemudian ada saya, Dlu Abdillah, dan Rizka Inayah. Bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada akuntansi tabungan, kemudian simpanan giro, akuntansi deposito, simpanan di bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman diterima, ekuitas bank, kas giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, dan yang terakhir adalah kredit yang diberikan. Untuk bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Inayah. Akuntansi tabungan bank. Di sini contoh soalnya, saldo tabungan Romzi per 31 Maret 2006 sebesar 10 juta, bunga bulan Maret setelah pajak sebesar 100.000. Keterangan data mutasi tabungan Romzi di Bank Munadharma itu selama bulan April 2006 itu sebagai berikut. Tanggal 1 April 2006 Romzi setor tunai sebesar 10 juta. 6 April 2006 Romzi menarik secara tunai tabungan sebesar 2 juta. 13 April 2006 Romzi mengirim uang ke Anti sebesar 5 juta ke Bank Arjuna Surabaya atas beban rekening tabungannya dengan biaya transfer sebesar 10.000. 21 April 2006 Romzi menerima kiriman uang pada PT Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening tabungannya, dan pada tanggal 23 April 2006 terdapat pembiayaan tagihan kartu kredit sebesar 1 juta, dan juga pada tanggal 26 April 2006 Romzi menarik tunai tabungannya sebesar 1 juta, dan yang terakhir itu pada tanggal 28 April 2006 itu debit rekening tabungan untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000. Nah, untuk penjurnalannya, untuk transaksi 1 April 2006 yakni Romzi menyetorkan secara tunai sebesar 10 juta, itu jurnalnya kas di sisi debit dan juga tabungan Romzi di sisi kredit. Nah, untuk transaksi 6 April 2006 Romzi menarik secara tunai tabungannya sebesar 2 juta, itu di sisi debitnya ada tabungan Romzi sebesar 2 juta dan juga di sisi kreditnya itu kas sebesar 2 juta. Untuk transaksi tanggal 13 April itu Romzi mengirimkan uang ke Anti sebesar 5 juta ke Bank Arjuna Surabaya atas beban rekening tabungannya dengan biaya transfer 10.000. Maka jurnal yang dihasilkan adalah tabungan Romzi di sisi debit dan juga RAK cabang Surabaya sebesar 5 juta di sisi kredit, dan juga pendapatan komisi transfer sebesar 10.000 di sisi kredit. Untuk transaksi pada tanggal 21 Romzi menerima kiriman uang dari PT Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening tagihannya, rekening tabungannya itu, maka jurnal yang dihasilkan adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta pada tabungan Romzi sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi di tanggal 23 April 2006 terdapat pembayaran tagihan kartu kredit sebesar 1 juta. Maka jurnal yang dihasilkan adalah tabungan Romzi di sisi debit sebesar 1 juta pada kas di sisi kredit sebesar 1 juta. Dan transaksi yang terakhir itu tanggal 28 debit rekening tabungan untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000. Maka jurnal yang dihasilkan adalah tabungan Romzi di sisi debit dengan nominal 2.500.000 dan juga beban angsuran kredit di sisi kredit itu 2.500.000. Selanjutnya itu ada contoh dari transaksi simpanan giro. Nah, untuk contoh yang pertama itu Doni adalah calon nasabah Bank Jabar membuka rekening giro pada cabang Cirebon dengan setoran tunar sebagai setoran awal itu sebesar 300 juta dan biaya administrasi untuk buku cek sebesar 50.000. Maka jurnal yang dihasilkan adalah kas di sisi debit sebesar 300 juta 50.000 rupiah, dan di sisi kredit itu terdapat rekening giro Doni sebesar 300 juta dan juga barang cetakan buku cek itu sebesar 50.000. Nah,
Transaksi selanjutnya, Doni menyerahkan cek giro Bank BCA sebesar 50 juta untuk disetorkan pada rekening gironya di Bank Jabar. Maka jurnal yang pertama itu pada saat Bank Jabar saat penyetoran warkat ceknya, maka jurnal yang dihasilkan adalah Bank Indonesia giro BCA itu di sisi debit sebesar 50 juta dan juga warkat clearing di sisi kredit itu 50 juta. Nah, pada saat clearing berhasil, maka jurnal yang dihasilkan adalah warkat clearing di sisi debit sebesar 50 juta dan rekening giro Doni di sisi kredit itu 50 juta. Nah, pencatatan jurnal di Bank BCA-nya yaitu rekening giro Doni di sisi debit 50 juta, Bank Indonesia giro Jabar itu di sisi kredit sebesar 50 juta. Transaksi selanjutnya itu Doni menerima transfer dari Lina nasabah Bank Mandiri sebesar 5 juta. Maka jurnal yang dihasilkan itu pencatatan pada Bank Jabar itu bank lain Mandiri untuk giro di sisi debit itu sebesar 5 juta. Pada rekening giro Doni di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, pada pencatatan Bank Mandiri itu di sisi debit terdapat rekening giro Lina pada bank lain Jabar untuk giro di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, transaksi selanjutnya Doni menarik selembar cek untuk dibayarkan secara tunai oleh Bank Jabar sebesar 25 juta. Maka pencatatan jurnalnya rekening giro Doni di sisi debit 25 juta dan kas di sisi kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya, Doni menerbitkan cek sebesar 5 juta diberikan kepada temannya Enda, seorang nasabah Bank Sahabat. Maka jurnal yang dicatat itu pada Bank Jabar di sisi debit itu ada rekening giro Doni sebesar 5 juta, pada sisi kredit Bank Indonesia giro Sahabat itu sebesar 5 juta. Nah, untuk pencatatan di Bank Sahabat itu di sisi debit terdapat Bank Indonesia untuk giro Jabar itu sebesar 5 juta, pada rekening giro Enda sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, transaksi selanjutnya Doni memerintahkan Bank Jabar untuk mendebitkan rekening gironya sebesar 5 juta untuk dipindah bukukan ke dalam rekening sita pada Bank Jabar cabang Kuningan. Maka jurnal yang dicatat itu pada Bank Jabar Cirebon terdapat sisi kredit rekening giro Doni sebesar 5 juta pada RAK cabang Kuningan di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, pencatatan pada Bank Jabar di Kuningan itu RAK cabang Cirebon di sisi debit sebesar 5 juta pada rekening giro Sita di sisi kredit sebesar 5 juta. Transaksi terakhir, Doni memperoleh jasa giro sebesar 300.000 pada bulan Maret, maka jurnal yang dihasilkan adalah beban bunga giro di sisi debit sebesar 300.000 pada rekening giro Doni di sisi kredit sebesar 300.000. Selanjutnya itu transaksi deposito bank. Transaksi yang pertama adalah Mita melakukan setoran tunai untuk pembukuan rekening deposito berjangka 6 bulan sebesar 20 juta. Maka jurnal yang dihasilkan adalah kas sebesar 20 juta pada deposito 6 bulannya Mita sebesar 20 juta di sisi kredit. Nah, lalu transaksi yang selanjutnya itu perhitungan bunga deposito. Bank akan menerbitkan bunga sebesar 12%. Maka perhitungannya itu adalah 20 juta dikali dengan 12% bunga dibagi dengan 12 bulan. Maka bunga yang akan diterima setiap bulannya adalah 200.000. Jurnal yang dihasilkan adalah biaya bunga deposito di sisi debit sebesar 200.000 pada bunga yang masih harus dibayar di sisi kredit sebesar 200.000. Nah, untuk transaksi yang terakhir adalah pencairan deposito yang belum jatuh tempo. Nah, di sini Mita mempunyai deposito sebesar 50 juta, bunga 19%. Untuk jangka waktu 1 tahun ternyata hendak dicairkan setelah bulan ketiga, maka Mita akan dikenakan penalti sebesar 625.000. Maka jurnal yang akan dihasilkan adalah deposito Mita di sisi debit sebesar 50 juta
pada pendapatan operasional lain-lain sebesar 625.000 dan kas di sisi kredit pula sebesar 49.375.000. Selanjutnya itu adalah transaksi simpanan pada bank lain. Contoh soalnya, pada tanggal 11 Agustus 2006, PT Bank Yudhistira menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito di Bank Dimas Surabaya sebesar 300 juta dengan jangka waktu 60 hari dan juga bunga sebesar 12% per tahun. Maka di sini perintahnya buatlah jurnal yang diperlukan mulai dari penempatan sampai dengan pencairan. Total nominal itu 300 juta dan juga untuk mencari nilai tunai itu dengan cara total nominal sebesar 300 juta dikali dengan 365 hari dibagi dengan 365 ditambah 12% dikali 60. Maka dapatlah hasil yang tertera di PowerPoint. Maka selanjutnya itu mencari bunga. Bunga itu dengan cara mencarinya total nominal dikurang dengan nilai tunai. Didapatlah hasil Rp5.803.333. Nah, untuk pembuatan jurnal yang pertama itu pada saat dibuat yaitu tanggal 11 Agustus 2006. Di situ tertera di sisi debit terdapat giro pada Bank BI dan juga bunga dibayar di muka. Dan juga di sisi kreditnya itu sertifikat deposito dan juga Bank Yudhistira. Nominalnya seperti yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya itu ada 11 Agustus juga dibuat jurnal giro pada Bank BI sebesar 294 juta rupiah dan juga di sisi kreditnya itu sertifikat deposito Bank Yudhistira dengan nominal yang sama. Selanjutnya itu adalah amortisasi pada akhir bulan Agustus yaitu 31 Agustus. Nah, bunga simpanan deposito dibayar di muka itu seperti nominal yang sudah didapat tadi, lalu mencari beban bunga simpanan deposito pada 11 sampai dengan 31 Agustus. Caranya itu berarti dari 11 sampai 31 Agustus itu kan 20 hari. Nah, carinya itu adalah 21/60 dikali dengan bunga yang dibayar di muka tadi yaitu Rp5.803.332. Nah, maka didapat hasilnya adalah Rp2.031.165. Jurnal yang dibuat adalah beban bunga simpanan deposito di sisi debit pada beban bunga simpanan deposito dibayar di muka. Nah, langkah selanjutnya yaitu jurnal pada saat amortisasi bunga sertifikat deposito. Bunga untuk dibayar di muka dengan nominal yang sama yang seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu beban bunga simpanan deposito September 2006 itu adalah sebanyak 30 hari kan dari 31 Agustus. Maka kita cari terlebih dahulu itu dengan cara 30 hari dibagi dengan 60 dikali dengan uang bunga yang dibayar di muka tadi, lalu dapatlah hasil sebesar Rp2.900.666. Nah, jurnal itu dibuat beban bunga simpanan deposito di sisi debit dan juga di sisi kredit adalah beban bunga simpanan deposito yang dibayar di muka. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pada saat amortisasi pada bulan Oktober 2006, maka bunga simpanan deposito dibayar di muka itu sesuai dengan nominal yang sudah didapatkan di awal dan juga beban bunga deposito simpanan deposito di bulan Oktober itu sebesar 10 hari dari si September tadi. Maka perhitungan dapat kita hasilkan dengan cara 9 dibagi dengan 60 hari dan juga dikali dengan bunga yang dibayar di muka tadi. Maka hasil yang didapatkan adalah 870.499. Nah,
jurnal yang dibuat yakni beban bunga deposito pada bunga simpanan deposito dibayar di muka dengan nominal Rp870.499 dan juga sertifikat deposito pada giro pada Bank BI. Selanjutnya, pembahasan tentang surat berharga yang diterbitkan. Ada contoh kasus, tanggal 17 November, Bank ABC menjual SBPU ke Bank XYZ sebesar 100 juta. Bunganya 9% per tahun, jangka waktunya 30 hari. Nah, hasil penjualannya diterima melalui giro pada BI. Maka perhitungannya yaitu 365 hari dalam setahun dikali 100 juta, kemudian dibagi 365 ditambah bunganya 9% dikali jangka waktu menghasilkan 99.265.706. Kemudian bunganya tinggal kita kurangkan 100 juta dikurang 99.265.706, hasilnya 734.294. Maka jurnal tanggal 17 November debitnya giro pada BI sebesar 99.265.706, kemudian bunga SBPU dibayar di muka sebesar 734.294, dan kreditnya SBPU yang diterbitkan sebesar 100 juta. Kemudian jurnal yang kedua, perhitungan bunganya, yang mana jangka waktu dari 17 November ke akhir bulan November itu 15 hari dibagi 30 dikali 734.294, hasilnya 367.147. Kemudian jurnalnya debitnya beban bunga SBPU pada bunga SBPU dibayar di muka sebesar 367.147. Kemudian ada jurnal terakhir pada saat jatuh tempo tanggal 17 Desember, itu bunga yang pertama 734.294 kita kurangkan dengan bunga yang sudah dibayar akhir bulan November sebesar 367.147, hasilnya adalah 367.147. Maka jurnalnya pada debit, SBPU yang diterbitkan sebesar 100 juta, kemudian beban bunga SBPU sebesar 367.147, kreditnya giro pada BI 100 juta, dan bunga SBPU dibayar di muka sebesar 367.147. Next, pembahasannya yaitu pinjaman diterima. Kasusnya, pada tanggal 1 April, Bank Bima mendapat pinjaman dari PT Buana Surabaya sebesar 1 miliar. Jangka waktunya 1 tahun dengan bunga 12% per tahun. Pada tanggal 11 April dilakukan pencairan secara sekaligus sebesar 1 miliar. Maka jurnalnya pada tanggal 1 April debitnya pinjaman diterima yang belum ditarik pada kredit rekening lawan tagihan komitmen sebesar 1 miliar. Kemudian pada tanggal 11 April debitnya kebalikannya rekening lawan tagihan komitmen pada pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar. Ada jurnal lagi 11 April debitnya kas atau giro PT Buana pada pinjaman diterima sebesar 1 miliar juga. Dan yang terakhir itu ada jurnal bunga dan utang PPh-nya. Bunganya kita dapatkan dari jaraknya 10 hari itu dibagi 365 hari dikali 12% dikali 1 miliar, yaitu menghasilkan 3.287.671. Kemudian utang PPh-nya yaitu 20% dikali 3.287.671 menghasilkan 657.543. Maka jurnal pada tanggal 1 Mei debitnya adalah beban bunga sebesar 3.287.671 pada giro PT Buana sebesar 2.630.128 dan ada utang PPh sebesar 657.543. Pembahasan selanjutnya yaitu ekuitas bank. Ekuitas bank ini ada 3. Yang pertama, penerbitan dengan nilai nominal. Tanggal 1 Mei PT Obat Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp100. Harganya Rp500 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Maka jurnal pada tanggal 1 Mei debitnya kas sebesar 500 juta itu dapat dari
1 juta dikali 500, kemudian kreditnya modal saham biasa sebesar 100 juta, dapat dari 1 juta dikali 100, kemudian ada agio saham biasa sebesar 400 juta. Kemudian yang kedua ada penerbitan tanpa nilai nominal. Tanggal 1 Juni, PT Obat Jaya yang menerbitkan dengan jumlah lembar saham biasa dan harga yang sama seperti yang sebelumnya, namun tanpa nilai nominal. Maka jurnal 1 Juni debitnya kas, kreditnya modal saham biasa sebesar 500 juta. Dan yang ketiga ada penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan. Pada tanggal 1 Juli, PT Obat Jaya yang menerbitkan dengan jumlah lembar saham biasa dan harga yang sama namun tanpa nilai nominal. Manajemen memutuskan nilai ditetapkan saham adalah Rp100 per lembar. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Juli yaitu debitnya kas sebesar 500 juta, kemudian kreditnya modal saham biasa sebesar 100 juta, dan agio saham biasa sebesar 400 juta. Pembahasan selanjutnya yaitu kas giro pada Bank Indonesia. Tanggal 1 Oktober, Budi adalah nasabah tabungan dari Bank ABC. Dia menarik tabungannya melalui mesin ATM Bank XYZ sebesar 1 juta atas penarikan ini. Kemudian terdapat beban administrasi sebesar Rp1.500. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Oktober debitnya rekening ATM bersama pada kas ATM sebesar 1 juta. Kemudian ada jurnal lagi di tanggal yang sama, debitnya giro pada bank lain, Bank ABC sebesar 1.100.500, kreditnya pendapatan komisi ATM sebesar 1.500, dan terakhir jurnalnya yaitu rekening ATM bersama sebesar 1 juta. Adapun Bank XYZ juga menjurnal pada tanggal yang sama, yaitu debitnya tabungan sebesar kreditnya giro pada bank lain sebesar 1.100.500. Pada pembahasan selanjutnya ada penempatan pada bank lain. Kasusnya tanggal 25 Mei terjadi kesepakatan atau deal melalui dealing room masing-masing bank antar Bank ABC dan Bank XYZ. Bank ABC menempatkan dananya dalam bentuk call money sebesar 2 miliar, bunganya 9% dalam jangka waktu 20 hari. Bunganya dibayar saat jatuh tempo. Semua transaksi dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Maka jurnal pada tanggal 25 Mei, call money pada giro pada Bank Indonesia sebesar 2 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei ada jangka waktu 6 hari, maka 6 dibagi 365 dikali 9% dikali 2 miliar, yaitu 2.958.904. Maka jurnalnya pendapatan bunga yang akan diterima pada pendapatan bunga call money sebesar 2.958.904. Kemudian penghitungan yang terakhir yaitu bunga berjalannya selama 15 hari dibagi 365 dikali bunganya 9% dikali 2 miliar. Hasilnya 7.397.260. Kemudian pendapatan bunga yang telah diakui yang di atas sebesar 2.958.904. Maka total call money-nya 10.356.164. Jurnal pada tanggal 15 Juni yaitu debitnya giro pada BI sebesar 2.10.356.164, pada call money sebesar 2 miliar, pendapatan bunga yang akan diterima 2.958.904, dan pendapatan bunga 7.397.260. Pembahasan selanjutnya yaitu surat berharga yang dimiliki. Kasusnya tanggal 1 Maret Bank ABC membeli efek dengan harga 688.888.888. Nominal efeknya 700 juta, jangka waktunya 3 bulan dengan diskonto 10%. Transaksinya dilakukan melalui rekening giro pada BI. Efeknya kemudian dijual dengan harga 690 juta. Maka pada 1 Maret jurnalnya efek-efek pada giro pada Bank Indonesia sebesar 688
388.888.888. Kemudian pada tanggal 31 Maret jangka waktunya 31 hari dibagi 365 dikali 100% dikali 700 juta, yaitu 5.945.205. Maka jurnalnya pendapatan bunga diterima pada pendapatan bunga efek sebesar 5.945.205. Kemudian yang terakhir pada tanggal 31 Maret 1/3 dikali 12 juta sama dengan 4 juta. Maka jurnalnya pendapatan bunga diterima pada pendapatan bunga efek sebesar 4 juta. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kredit yang diterbitkan. Pada tanggal 15 April dilakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi kepada PT Banyu Biru. Plafon kreditnya sebesar 1 miliar, jangka waktunya 3 tahun dan bunga efektif rate-nya 12%. Biaya untuk keperluan kredit ini antara lain yang pertama biaya provisi 1% dari plafon kredit, biaya asuransinya 8 juta dan biaya notaris sebesar 5 juta. Angsuran dilakukan sejak 1 bulan setelah pencairan kredit. Pada tanggal 20 April PT Banyu Biru mencairkan seluruh plafon kreditnya. Maka jurnal tanggal 15 April yaitu rekening lawan, kewajiban komitmen pada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan sebesar 1 miliar. Pada tanggal yang sama ada jurnal juga debitnya giro PT Banyu Biru pada provisi diterima di muka giro PT Banyu Biru sebesar 23 juta, provisi diterima di muka 10 juta, giro notaris 5 juta, dan giro perusahaan asuransi sebesar 8 juta. Kemudian pada tanggal 20 April kredit yang diberikan pada giro PT Banyu Biru sebesar 1 miliar. Pada tanggal yang sama juga fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan pada rekening lawan kewajiban komitmen sebesar 1 miliar. Pada tanggal 30 April ada provisi setiap bulan yaitu 10 juta dibagi 36 bulan. Maka jurnalnya pendapatan provisi diterima di muka pada pendapatan provisi sebesar 277.778. Begitu juga pada tanggal 30 Mei. Nah, jurnal yang terakhir yaitu ada penyesuaian pendapatan bunga kredit di mana didapatkan dari angsuran totalnya sebesar 33.214.310. Bunga bulannya 1 bulan 101% dikali 10 juta, hasilnya 10 juta. Angsuran pokoknya 23.214.310 dan bunga 11 harinya yaitu 11 dibagi 30 dikali 10 juta. Hasilnya 3.660.000.